فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hadis mardud disebabkan karena waham, kemudian yang terakhir yang kita ambil karena mukhalafah. Nah, cuman mukhalafah yang diinginkan di sini adalah mukhalafah yang terjadi karena sebab taghyirus siyaq. Pengubahan konteks sanadnya. Yang diinginkan dengannya adalah mudrajul isnad secara khusus. Sehingga sebagaimana dulu telah kita bahas tentang 6 jenis-jenis mudraj dalam tuhfah. Di sana pembahasannya lebih mudah untuk dirujuk di sana. Tentang mukhalafah juga Syekh rinci dengan bagus, lebih mudah untuk tergambar di benak kita bahwasanya mukhalafah itu beraneka ragam. Mukhalafah beraneka ragam, dan mukhalafah yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin yaitu mukhalafah yang beliau sebutkan di halaman 67. Yaitu mukhalafatul rawi sahwan aw wahaman bi ziyadati rawin fi athna'is sanad. Bainama atqanu minhu yarwil haditha biduni hadhihi ziyadah ma'a tasrihi bisama'i fi mawdi'i ziyadah. Ini juga terkait sanad. Cuman lebih khusus dinamakan dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Ini juga masuk dalam apa? Dalam bentuk mukhalafah. Jadi pada kesalahan yang berupa mukhalafah ini nanti hadisnya macam-macam penamaannya. Mukhalafah kalau itu muncul dari seorang yang dhaif, seorang perawi dhaif menyelisih perawi yang lain yang thiqah, maka mukhalafahnya disebut apa? Hadisnya jadinya Badri? Hadis mungkar. Mukhalafatul dhaif li thiqat jadinya hadisnya mungkar. Kemudian mukhalafatus thiqat liman huwa awthaqu minhu. Penyelisihan seorang thiqat dengan apa? Dengan perawi-perawi yang lebih thiqah darinya. Baik dari sisi sifat atau dari sisi jumlah, maka jadinya hadis yang diriwayatkan dinamakan apa? Syadz. dinamakan syadz. Kemudian mukhalafah
Naam, dengan apa? Dengan bentuk mukhalafah yang kuat, di mana yang diselisihi juga apa? Sisi kekuatannya sama, sehingga seorang tidak bisa mentarjih mana yang lebih bagus, mana yang lebih kuat. Maka ini jadinya hadisnya apa? Hudzaifah, ketika ada mukhalafah tapi sama-sama kuat, kita tidak bisa mentarjih salah satu darinya. Hadisnya jadinya dinamakan apa? Adanya penyelisihan tapi seimbang, yang tidak bisa ditarjih. Apa namanya Ismail? Siapa yang ingat? Namanya apa? Muttarib. Ya. Taib, namanya muttarib. Hadis muttarib. Nah, ini ketika ada ikhtilaf padanya akhwan, yang tidak bisa kita mensinkronkan dan tidak bisa apa? Memilih salah satu dari pihak yang berselisih tersebut dalam periwayatan. Kemudian mukhalafah tadi adanya penambahan di tengah-tengah sanad, taib, karena kelupaan atau karena waham, yang disebut dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Naam, demikian pula ziyadatu thiqah, taib, dan seterusnya. Jadi mukhalafah banyak. Naam, kemudian yang persis seperti pembahasan kita yang di jenis setelahnya, yaitu al-waw, mukhalafatur rawi bi idrajin fi matnil hadithi aw sanadih. Naam, makanya pada halaman kita di nushah ikhwan, thummal mukhalafah wa hiya al-qismus sabi' in kanat waqi'atan bisababi taghyiris siyaq. Ini terkadang kan dikiranya mukhalafah mutlak, tapi ini penyebutan salah satu jadi jenis mukhalafah, yaitu intinya adalah mukhalafatur rawi bi idrajin fi matnil hadithi aw sanadih, yaitu penyelisihan seorang rawi dengan memasukkan pada matan hadis atau pada sanad hadis yang bukan dari hadis, tapi dari perkataan dia atau sebagai penafsiran dia. Naam, inilah yang disebut dengan mudraj. Naam, mudraj. Durj itu apa makna asalnya durj? Durjun. Indak ya, syukran. Fid-durji wada'tul miftaha fid-durji. Apa? Durj. Laci. Ya, laci itu kan kalau bahasa Jawanya sorogan. Kenapa? Karena dimasukkan gitu. Nah, idraj juga demikian. Idkhal. Idraj, idkhal, yaitu memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Baik. Adapun secara istilah mudahnya di sini maghayyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Ini kalimat ringkas tapi sangat jelas kawan. Nah, agar kita baca ini agar tidak bingung dengan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz, karena kalimatnya memang terkadang sedikit membingungkan kalau kita belum punya gambaran tentang hakikat idraj dengan kalimat yang lebih mudah. Kata Syekh Abdullah hafizahullah taala, namanya mudraj adalah ma ghayyira siyaqu isnadih, yaitu yang diubah konteks sanadnya atau dimasukkan pada matan hadis tersebut sesuatu yang bukan bagian dari hadis. Bila faslin, tanpa ada pemisah. Berarti menunjukkan kalau ada pemisah tidak dinamakan idraj, ya kawan. Taib, misalnya dengan pemisah ai. Taib. Seperti misalnya
haddatsana Gundar, kemudian wa huwa. Ini kan pemisah, berarti menunjukkan ini apa? Penjelas, ya kan? Ini bukan idrak namanya. Wa huwa man? Muhammad bin Ja'far misalnya. Haddatsana Gundar wa huwa Muhammad bin Ja'far. Nah, ini bukan idrak namanya. Baik. Jadi mukhalafah yang dimaksudkan di sini pada pembahasan kita di Nuzhah adalah mukhalafah yang khusus dari jenis-jenis mukhalafah yang ada. Nah, yaitu mukhalafatul rawi bi idraj fi sanadil hadits atau matnih. Nah, kita baca. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Tsumma al-mukhalafah wa hiya al-qismu as-sabi' in kanat waqi'atan bi sababi taghyiris siyaq." Ay siyaqil hadits, berarti apa? Mudraj isnad. Penyelisihan dengan apa? Dengan mengubah konteks hadisnya, kawan, konteks sanad hadis. Fal waqi' fihi dzalika taghyiru huwa mudrajul isnad. Sesuatu hadis yang terjadi padanya perubahan itu, yaitu perubahan konteks sanadnya, maka dinamakan mudrajul isnad. Wa huwa aqsam, dan itu ada beberapa jenis. Berarti yang akan dibahas sekarang adalah apa? Aqsamu mudrajil isnad, jenis-jenis mudrajul isnad. Al-awwal an yarwiya jama'atun al-haditha bi asanida mukhtalifah. Kita gambarkan sekarang. Nah, sekelompok perawi meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis dengan sanad yang berbeda-beda. Fayarwihi anhum rawin fayajma'ul kulla ala isnadin wahid min tilkal asanid. Kemudian seorang perawi meriwayatkan dari mereka semua. Ya, satu orang perawi meriwayatkan dari jamaah tersebut dan dikumpulkan, semuanya dikumpulkan pada satu sanad dari sanad-sanad itu, karena dia ingin meringkas daripada dia masing-masing disebutkan hadatsana fulan an fulan an fulan, kemudian lagi yang kedua hadatsana alan an fulan terus demikian, maka dia sambung. Nah, pada bagian yang berbeda dia sebutkan perawi-perawi semuanya. Taib. Nah, fayajma'ul kulla ala isnadin wahidin min tilkal asanid wala yubayyinul ikhtilaf, dan tidak menjelaskan adanya perselisihan atau perbedaan padanya. Sehingga orang yang melihat seakan-akan apa? Lurus-lurus saja sanadnya. Enggak ada perselisihan, enggak ada khilaf padanya. Taib. Wala yubayyinul ikhtilaf ay ikhtilafa kullin min tilkal jamaah fil isnad. Maksudnya apa? Dia tidak menjelaskan perselisihan masing-masing dari apa? Dari jamaah para perawi tersebut dalam sanad itu. Naam, amma law bayyanahu bi anqala al-isnadu li fulanin lam yakun minal mudraj. Ya. Adapun apabila dia mengucapkan bahwasanya sanad ini milik fulan, ini biasa kita dapati dalam apa? Sahih Muslim, ya kan? Wa sanad li fulan. Nah, misalnya sanad ini untuk milik si fulan. Nah, setelah menyebutkan guru-guru yang banyak, kemudian diambil satu saja, dari apa? Jalur yang paling bagusnya biasanya sanad yang disebutkan ini untuk si fulan. Maka yang demikian tidak dinamakan mudraj. Nah, sekarang perhatikan contoh, kawan. Contoh mudraj isnad jenis yang pertama. Wa mithaluhu ma rawahu Tirmidzi an Bundar. Siapa nama Bundar? Ismail bin Bundar, berarti Muhammad bin Bashar. Nah, Bundar Muhammad bin Bashar. Kalau Gundar Muhammad bin Ja'far. Nah, marawahu Tirmidzi an Bundar an Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan ats-Tsauri an Wasil. Nah, di sini perhatikan an Wasil wa Mansur wal A'mash. Ini jamaah perawi ada berapa? Syukran.
Jamaah perawi di sini berapa? 3, ya kan? Baik, jadi Ats-Tsauri meriwayatkan dari 3 orang guru. Kemudian an Abi Wa'il an Amr bin Syarahbil an Abdullah. Dari Abi Wa'il dari Amr bin Syarahbil an Abdullah. Qultu ya Rasulullah ayyudz dzanbi a'dzam. Abdullah bin siapa ini? Indak Iqbal. An Abdullah bin Man. Ibni. Nah, ini barusan lewat dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah ayyudz dzanbi a'dzam. Abdullah bin Mas'ud. Naam. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Nah, kalau kita sekilas melihat ikhwan, berarti apa? Seakan-akan 3 perawi ini semuanya kan meriwayatkan dari apa? Abi Wa'il, dari Amr bin Syarahbil, dari Abdullah bin Mas'ud, ya tidak? Nah, tapi ternyata ada ikhtilaf padanya sebenarnya. Kalau dicek satu persatu sanad, dari Sufyan an Abi an Wasil, dari Sufyan an Mansur, dari Sufyan an A'mash, itu ternyata ada perbedaan. Nah, sekarang untuk tahu perbedaan itu dari mana, Kasfi? Dari jam'ut turuq, dari tatabbu' dan jam'ut turuq, dari penelitian dan mengumpulkan jalan-jalannya. Nah, ternyata fariwayatu Wasil mudrajatun ala riwayati Mansur wal A'mash. Ternyata riwayat Wasil itu disisipkan, mudrajah, diselipkan. Diselipkan pada riwayat Mansur dan A'mash. Kenapa? Li'anna Wasilan lam yadhkur fihi Amran, karena Wasil dalam sanadnya dia tidak menyebutkan dalam sanadnya itu Amr bin Syarahbil, tapi langsung an Abi Wa'il an Abdullah. Bal ja'alahu an Abi Wa'il an Abdullah. Wa qad fasala al-Bukhari ahadahuma min al-akhar fi kitabil Muharibin an Amr Ibn Ali an Yahya an Sufyan an Mansur wal A'mash. Ilahuma an Abi Wa'il an Amr an Abdullah wa an Sufyan an Wasil an Abi Wa'il an Abdullah. Nah, ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memisahkan, sehingga Imam Bukhari dalam riwayat ini, di riwayat yang lain dalam Kitabul Muharibin beliau pisahkan. Beliau pisahkan sehingga jelas ternyata ada idraj pada riwayat yang awal tadi. Karena dalam riwayat yang lain beliau pisah, dari Sufyan, dari Mansur dan A'mash, kedua-duanya dari Abi Wa'il, dari Amr, dari Abdullah. Sedangkan riwayat yang kedua an Sufyan, an Wasil, an Abi Wa'il, an Abdullah, langsung tanpa melewati Amr bin Syarahbil. Paham di sini? Sehingga ada idraj padanya. Yang diidraj, yang disisipkan yaitu riwayat siapa? Riwayat Wasil pada riwayat Mansur dan A'mash. Illa annahu dzakara al-A'masha bi'alamihi Sulaiman wa Amran bi kunyatihi Abi Maisarah. Bi'alamihi (2) gitu, lebih mudah sehingga tidak membingungkan. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan A'mash dengan namanya, bi'alamihi bismihi, dengan namanya, dengan alam, isim alam, yaitu Sulaiman ibn Man, A'mash Sulaiman bin Mihran. Sedangkan Amr bin Syarahbil disebutkan dengan apa? Dengan kunyahnya yaitu Abu Maisarah. Kalau demikian tidak masalah. Afadahu Sindi sahibul Bahjah wal mithal asluhu min kitabil Khatib. Ini contoh idrajun fis sanad, di mana meriwayatkan dari sekelompok perawi, kemudian apa? Kemudian diriwayatkan jadi satu, seakan-akan kelihatannya tidak ada ikhtilaf padanya. Atsani an yakuna al-matnu 'inda rawin illa tarafan minhu fa innahu 'indahu bi isnadin akhar fayarwihi rawin anhu taman bil isnadil awal
Contoh yang kedua ikhwan, yaitu matan itu milik seorang perawi. Naam, ya, dimiliki oleh seorang perawi hanya saja sebagian tok. Menunjukkan ini ikhwan, amanah luar biasa pada ahli hadis ikhwan. Kalau dia dapat dari guru A misalnya, itu cuma dapat potongan awal hadis. Ya sudah, riwayatkan saja potongan awal. Walaupun dia tahu sebenarnya hadis ini panjang, cuman dapatnya dari guru A potongan hadis itu, ya riwayatkan seperti itu. Nah, kemudian dari guru B dapat lebih lengkap, yaitu riwayatkan seperti itu. Nah, ketika yang dimiliki oleh seorang perawi itu hanya bagian hadis. Nah, tapi dia memiliki sanad lain. Fa innahu 'indahu bi sanadin akhar. Nah, fayarwihi rawin anhu taman bil isnadil awal. Hanya saja, dari perawi ini meriwayatkan darinya secara sempurna cuman dengan sanad awal yang dia dapat cuman sebagian tok. Paham? Berarti ada dua sanad, sanad A, sanad B. Sanad B lebih lengkap, sanad A itu cuma sebagian. Nah, matan dan sanad B yang lengkap dia riwayatkan dengan sanad yang A, sanad yang pertama. Nah, ini juga bentuk idraj. Contohnya, ikhwan, mathalan wa kadzalika law rawahu bil isnadil akhar. Misaluhu, nah, maksudnya fayarwihi rawin anhu taman bil isnadil awal mathalan, ya. Sebagai contoh. Demikian pula seandainya dia meriwayatkan dengan sanad yang lain. Nah, dia punya sanad A, sanad B, yang B itu lengkap. Nah, tapi dia riwayatkan itu dengan sanad C, dengan matan B. Ya, sanadnya sanad C tapi apa? Diisi dengan matan B misalnya. Ini kan taghyir siyaqis sanad. Fakadzalika law rawahu bil isnadil akhar wa mithaluhu, contohnya sekarang hadis rawahu Abu Dawud min riwayati Zaidah wa Syarik, wa rawahu An-Nasa'i min riwayati Ibni Uyainah, kulluhum an Asim ibni Kulaib an abihi an Wa'il ibni Hujr fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqala fihi thumma ji'tuhum ba'da dhalika fi zamanin fihi bardun syadidun fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihim fara'aitu an-nasa alaihim jullu thiyabi fara'aitun nasa alaihim jullu thiyabi taharraka aydihi ta'nam tuharriku. Kenapa taharraku di sini? Tsumma ji'tuhum ba'da dzalika fi zamanin fihi bardun syadid. Kemudian aku datang setelah itu pada masa yang padanya bardun syadid, yaitu dingin yang sangat. Fara'aitun nasa alaihim jullu thiyab, diharokati di sini taharraku aidihim tahta thiyab. Nah, diidhafahkan tapi taharrak. Apa ini? Kemungkinan itu sakat wawu taharraku. Taharraku aidihim tahta thiyab. Ada sakat wawu. Itu lebih jelas ini. Butuh dicek lafadznya. Tapi syahidnya bukan di sini, ikhwan. Syahidnya perhatikan pada sanadnya. Qala Musa ibn Harun wa dzalika indana wahamun. Fa qawluhu thumma ji'tu
laisa bihadzal isnad. Nah, bukan dengan sanad ini ya kawan. Kan disebutkan sanad tadi. Cuman lafaz sanad lafaz matan ini, nah itu bukan dengan sanad yang disebutkan. Wa inna ma huwa min riwayati Asim an Abdul Jabbar ibni Wa'il an ba'di ahlihi. Baik. Hanya saja sanad itu dari riwayat Asim ya an Abdul Jabbar, Asim bin Kulaim an Abdul Jabbar ibni Wa'il an ba'di ahlihi an Wa'il ibni Hujr. Sehingga apa? Suatu matan, akhwan, matan diriwayatkan dengan apa? Dengan sanad yang lain. Nah, mukhalafah seperti ini tentunya apa? Nah, termasuk apa? Khata, masuk dalam jenis kekeliruan, masuk dalam jenis waham juga, menjadikan hadis itu mardud. Qala minhu an yasma'al haditha min syaikhihi illa tarafan minhu fayasma'ahu an syaikhihi biwasitatin fayarwihi rawin anhu taman bihadzfil wasitah. Ini juga bentuk idrajul isnad, akhwan. Seorang apa mendengar hadis dari syekhnya hanya cuman apa sebagian saja, cuma ujungnya saja misalnya. Kemudian dia apa mendengar hadis itu dari syekhnya cuman dengan perantara orang lain, karena mungkin dia apa dia mendengar dari syekhnya sudah telat. Karena sama itu akhwan, dulu ya mereka intinya meriwayatkan apa yang dia dengar. Kalau datang telat dengarnya cuman bagian ujung, ya sudah riwayatkan ujung saja. Cuman dia mendengar dari apa? Dari yang lainnya, dari temannya. Tadi syekh meriwayatkan lengkapnya bagaimana. Kabarnya demikian. Berarti dia mengambil riwayat itu dari syekh atau dari temannya? Iqbal, dengan perantara temannya. Nah, tidak langsung dari syekhnya riwayat yang lengkap itu. Kemudian dia meriwayatkan dari syekhnya itu secara sempurna dan menghilangkan perantara. Ya, temannya tadi yang menjadi perantara untuk mendengar riwayat syekh secara lengkap dia tidak sebut. Baik, ini juga apa? Jenis idraj dalam isnad. Baik, dan ini masuk jenis yang kedua. Nah, maka dikatakan wa minhu ay minatsani. Nah, minatsani. Karena seharusnya sanad matan tersebut ada wasithah, tapi dia tanpa sebutkan wasithah. Ats-tsalits an yakuna inda rawi matnan mukhtalifan bi isnadaini mukhtalifain. Nah, bentuk yang ketiga, ya seorang perawi memiliki dua matan yang berbeda dengan dua sanad yang berbeda. Dua hadis, kan? Dua hadis matannya beda, sanadnya beda. Fayarwihi ma rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnadain. Kemudian seorang perawi meriwayatkan dua hadis tersebut dengan apa? Dengan mencukupkan satu sanad saja dari dua sanad yang ada. Aw yarwi ahadal haditsaini bi isnadihil khas bihi, atau dia meriwayatkan salah satu dari dua hadis tersebut dengan sanad yang khusus. Lakin yazidu fihi minal matnil akhar ma laisa fil awal, tapi dia menambahkan padanya dari matan hadis yang lain yang apa tidak ada pada sanad yang dia gunakan tersebut, ya sanad awal tadi. Jadi sudah sanad sama hadis betul, ya kan? Tapi dia punya hadis yang lain, sanadnya beda, matannya beda, tapi matannya diambil dimasukkan ke sini. Nah, jadinya apa? Mudraj juga. Qala fal mudraju huna tarafun minal matnil akhar. Ya, sehingga mudraj di sini adalah apa? Ujung dari matan yang lain dimasukkan ke hadis lain. Fa fil qismi tsani tarafun min dzalikal matan. Naam. Baik. Perhatikan misaluhu, dengan contoh akan jelas, kawan. Hadis rawahu Sa'id ibn Abi Maryam an Malik an Zuhri
An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanafasu. Al hadis. Naam. Fa qawluhu wa la tanafasu adrajahu Ibnu Abi Maryam min haditsin akhar li Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah marfu'an. Taib iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu. Nah, makilal haditsain muttafaqun alaih. Naam. Baik. Di sini berarti apa? Dua hadis sebenarnya, kawan. Cuman perawi menggabungkan dalam satu hadis. Nah, walaupun sebenarnya sanadnya berbeda, tapi diambil satu sanad. Nah, kemudian hadis yang kedua dia masukkan ke situ. Nah, baik, ini idraj. Dan idraj ikhwan ya biasanya ya karena apa? Karena kurang itqan. Nah, karena apa? Memilih sanad dengan hadis ini kan memang butuh kejelian luar biasa, ikhwan. Makanya kalau kita mau melihat jasa para salaf kita, para imam terdahulu, luar biasa jasanya. Nah, dan ketelitian yang luar biasa. Bagaimana hadis-hadis dengan rantai sanad yang berbeda, lafaz berbeda, mereka bisa bedakan. Nah, kita saja cuman ngapal matan saja terkadang apa? Kebolak-balik ini wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu. Nah, cuman ngapal sama sahabinya saja. Apalagi sama sanad. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka kalau seorang zaman sekarang mau bergaya dengan hafalan ini tidak pantas sekali. Di antara metode yang dibimbingkan para ulama kita, ikhwan, kalau muncul pada diri seorang talib, ujub, muncul pada diri seorang talib ujub dengan hafalannya, maka hendaknya dia mengingat para imam terdahulu. Apa yang mau dia ujubkan, apa yang mau dia sombongkan. Nah, ingat seperti imam-imam terdahulu, Imam Bukhari, Daruqutni, kemudian yang lainnya dari para imam yang mereka memiliki hafalan luar biasa. Qatadah yang sekali mendengar langsung hafal, tidak pernah menulis. Hitam di atas putih. Baik, sehingga kita kalau di sisi mereka ya, baik, dhaifun jiddan. Ya kan? Bukan cuma sekedar dhaifun jiddan, tapi jiddannya banyak sekali. Nah, qala ar-rabi' an yasuqal isnad fayaridu lahu 'arid fayaqulu kalaman min qibali nafsi fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dhalikal kalama huwa matnu dhalikal isnad fayarwihi anhu kadzalik. Nah, jenis yang keempat ya, seorang perawi menyebutkan sanad, ikhwan, ya suqal isnad, dia sebut sanad, rangkaian sanad dia sebut. Baik. Kemudian fayaridu lahu 'arid. Kemudian muncul sesuatu yang mengganggunya, 'arid. Apakah datang orang atau kemudian dia batuk-batuk, ada arid, ada sesuatu yang muncul tiba-tiba yang yang mengganggunya. Fayaqulu kalaman min qibali nafsi, kemudian dia ucapkan ucapan dari diri sendiri, akhwan. Baik. Misalnya lagi nyebutkan sanad ya kan, hadis. Anaknya datang. Baik. Anaknya datang, kemudian dia mengucapkan sesuatu sebenarnya untuk anaknya ini, tapi yang belakang sana nggak tahu kalau Syekh sedang ngomong sama anaknya, dikiranya itu riwayat hadis juga mereka tulis, dimasukkan dalam hadis. Nah, baik. Fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dzalikal kalama huwa matnu dzalikal isnad, sehingga sebagian yang mendengar menyangka bahwasanya ucapan itu adalah matan dari sanad tersebut. Fayarwihi anhu kadzalik, sehingga dia meriwayatkan dari gurunya tersebut demikian.
Nah, contohnya akhwan dengan contoh akan tergambar ini. Bentuk arid yang dimaksudkan. Naam. Baik. Qala wa laysa liman al-hadithi fihi dzikrun aslan. Fala yasluku alaihi ta'rifu mudrajil matan. Nah, cuma akhwan untuk jenis yang keempat sebenarnya apa? Sebenarnya tidak masuk dalam kategori mudrajul matan. Nah, baik. Kenapa? Karena tidak ada matnul hadisnya. Contoh untuk yang dimaksud pada jenis yang keempat ini, misaluhu haditsun rawahu Ibnu Majah an Ismail ibni Muhammad an Thabit ibni Musa az-Zahid an Syarik anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an, yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa saja yang banyak salat malamnya, maka akan bagus wajahnya di malam hari, di siang hari. Yang salatnya banyak di malam hari, maka bagus wajahnya di siang hari. Nah, lafaz ini akhwan, ini bukan hadis. Ya, bukan hadis. Qala Abu Hatim Ar-Razi, katabtuhu an Thabit fadzakartuhu li Ibnu Numair. Aku menulis hadis ini dari Thabit, dan aku sebutkan kepada Ibnu Numair. Faqala Syekh yakni Thabit, ya, Thabitan la ba'sa bihi wal haditsu munkar. Nah, hadisnya munkar. Qala Abu Hatim wal haditsu maudhu'. Abu Hatim mengatakan hadisnya maudhu'. Nah, hadis palsu. Wa qala al-Hakim dakhala Thabit ibnu Musa ala Syarik ibni Abdullah al-Qadhi. Ini kisahnya. Kenapa kok muncul kalimat itu? Ya, seorang laki-laki masuk menemui Thabit bin Musa, Thabit bin Musa masuk menemui Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Wal mustamli baina yadayhi. Wa Syarikun yaqul haddatsana al-A'mashu an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuril matna. Nah, perhatikan. Nah, di sini Syarik gurunya, ya kan, Syarik al-Qadhi ini. Kemudian yang mendikte mustamli, mendikte itu di hadapannya. Karena zaman dulu ikhwan, ya kan enggak ada mic seperti sekarang pengeras suara. Pengerasnya ya manusia. Syekh mengatakan haddatsana, kemudian nanti ada yang ngeraskan haddatsana. Baik. Nah, di sini Syarik al-Qadhi mengatakan sanadnya haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum menyebutkan matan. Kemudian masuk siapa tadi? Thabit bin Musa. Falamma nadhara ila Thabit bin Musa qala man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Nah, karena Thabit bin Musa datang, syekhnya kagum dengan apa? Thabit bin Musa. Melihat bagusnya wajah dia. Nah, ketika melihat Thabit bin Musa, akhirnya apa? Dia mengucapkan man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Nah, orang yang tidak melihat peristiwa ini tentu menyangka itu adalah hadis, karena baru saja mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berhenti, ada orang masuk. Ya, udah ada orang masuk. Baik. Misalnya juga yang muda, misalnya sedang seperti ini kasusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang makan dengan tangan kiri, misalnya ya bunaikul biyaminik. Nah, ini orang yang enggak tahu dikiranya itu hadisnya. Paham? Nah, itu maksudnya. Wa inna ma arada thabitan li zuhdihi wa wara'ih. Hanya yang diinginkan oleh Syarik adalah Thabit. Maksudnya Thabit bin Musa ini yang dimaksud oleh beliau karena zuhudnya dan waraknya. Nah, fadhanna Thabitun annahu ruya hadzal haditsu marfu'an bi hadzal isnad. Sedangkan Thabit sendiri yang karena baru datang dia juga enggak paham ini syekhnya kok tiba-tiba ngomong gitu. Akhirnya dia meriwayatkan hadis itu secara marfu' dengan sanad ini. Taib, fakana Thabitun yuhaditsu bihi an Syarik anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Wa qala Ibnu Hibban wa hadza qaulu Syarik. Qalahu aqiba haditsil A'mash an Abi Sufyan an Jabir.
yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Padahal hadis yang dimaksud ini, ya hadis yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Fadrajahu thabitun fil khabar. Jadi thabit ini yang apa? Yang mengidraj. Padahal sebenarnya kalimat itu untuk dia, tapi dia tidak ngerasa karena dia baru datang. Tsumma saraqahu minhu jama'atun du'afa. Nah, diidraj oleh Thabit, ikhwan, dalam hadis itu kemudian dicuri darinya sederetan para du'afa. Ya, dicuri dari Thabit oleh sederetan para du'afa. Wa haddatsu bihi an Syarik. Kemudian mereka menyampaikan hadis itu dari Syarik jadinya. Fa'ala hadza huwa min aqsamil mudraj. Sehingga ini masuk dalam jenis mudraj. Wa qala Ibnu Salah annahu yushbihul wad'. Nah, Ibnu Salah mengatakan ini menyerupai maudhu'. Makanya untuk dimasukkan idraj sebagian enggak terima. Ini bukan idraj. Kenapa? Karena fala yasduq alaihi ta'rifu mudrajil matan. Nah, karena apa? Tidak ada penyebutan matan di situ. Nah, taib. Jadi cuman sanad saja, sanad kemudian apa? Dimasukkan lafaz yang bukan hadis itu. Sehingga sebenarnya apa? Seperti pada jenis yang keberapa? Jenis yang kedua. Cuman apa? Cuman ini kan bukan hadis, jadi makanya lebih menyerupai maudhu'. Karena lafaz yang kedua itu kan bukan hadis. Lafaz yang dia masukkan ke sanad bukan hadis. Nah, ini tentang mudrajul isnad yang terjadi dalam bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Al-Hafidz tersebut. Dan dalam Tuhfah Rasyidah, kawan, Syekh juga berikan contoh untuk mudraj dan lebih simpel, ya lebih gamblang, maka saya sarankan untuk dibaca kembali pada bab tersebut sehingga tergambar lebih jelas bagi kita. Nah, pada halaman 69 sampai sampai 73. Contoh-contohnya juga lebih gamblang. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.